Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evrilia Nimkantus Soleha. Saya di sini akan menjelaskan PowerPoint dari makalah kelompok 8 yang berjudul Hambatan-hambatan dalam pengelolaan kelas. Menurut Mudasir, masalah-masalah dalam manajemen kelas terbagi menjadi dua, yaitu kasus yang terjadi di dalam kelas dan pengelompokan masalah dalam pengelolaan kelas. Yang pertama itu ada faktor lingkungan fisik. Kondisi lingkungan fisik yang dimaksud di sini yaitu mengenai kelengkapan fasilitas belajar seperti ruang kelas, media, biaya, dan yang dapat memungkinkan siswa belajar dengan baik. Yang kedua ada kondisi sosio-emosional. Kondisi siswa juga menjadi persoalan penting di dalam kelas, karena kondisi peserta didik inilah yang akan membuat proses belajar mengajar di dalam kelas menjadi berisi atau sebaliknya. Kemudian yang ketiga ada organisasional, beralih ke kondisi organisasional yang langsung berkaitan dengan faktor internal dan faktor eksternal siswa. Faktor internal ini berkaitan dengan keluarga. Dapat ditemukan pada informan-informan ini memaparkan bahwa keluarga ialah suatu organisasi yang utama dalam diri peserta didik. Jadi jika siswa ini di lingkungan keluarganya baik, maka di sekolah pun pasti akan mengikuti baik pula. Kemudian yang kedua ada jenis masalah anak dalam pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan aspek penting dalam proses pembelajaran di sekolah. Selain menyampaikan materi pelajaran, guru juga perlu mengelola berbagai masalah yang mungkin dihadapi oleh anak-anak dalam kelas. Masalah-masalah ini dapat memengaruhi kenyamanan dan efektivitas pembelajaran. Oleh karena itu, pemahaman terhadap jenis-jenis masalah tersebut serta strategi untuk mengatasinya sangatlah penting. Kemudian, bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan kelas? Pengelolaan kelas yang efektif memerlukan kemampuan guru dalam menciptakan kondisi kelas yang kondusif dan mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. Pengelolaan kelas berpengaruh terhadap proses kegiatan belajar mengajar. Baik pengelolaan kelas, maka baik pula proses kegiatan belajar mengajar. Begitupun sebaliknya. Buruk pengelolaan kelas, maka buruk pula proses kegiatan belajar mengajar yang akan berdampak pada pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.